Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fadia Indah Azahra dari kelas 12 MIPA 8, siswi SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Di sini aku bakal ngejelasin tentang sifat koligatif larutan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Sifat koligatif larutan berdasarkan jenis larutannya, ada yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Walaupun konsentrasi keduanya sama, hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Dengan demikian, sifat koligatif larutan dibedakan atas sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, kita langsung aja masuk ke sifat koligatif larutan. Ada berapa sih macamnya? Jadi, ada beberapa macam sifat koligatif larutan, diantaranya adalah 1. Penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Yang ketiga ada penurunan titik beku. Dan yang keempat ada tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap larutan terjadi karena adanya zat terlarut. Besarnya penurunan tekanan uap larutan merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan ini berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Dengan demikian, semakin besar nilai fraksi mol zat terlarut, maka semakin rendah tekanan uap larutan. Nah, ini adalah rumus penurunan tekanan uap, yaitu delta P sama dengan XT dikali P0. P0 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi XP dikali P0. P0 dikurangi P sama dengan P0 dikurangi XP dikali P0. Dengan keterangan bahwa delta P itu adalah penurunan tekanan uap, XP itu fraksi mol pelarut, XT itu fraksi mol terlarut, dan P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, dan P sebagai tekanan uap larutan. Untuk yang kedua ada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih sebuah larutan bergantung pada keberadaan partikel terlarut dan jumlahnya, bukan pada jenis zat tersebut. Sifat ini merupakan efek dari pengenceran pelarut karena adanya zat terlarut. Titik didih zat cair adalah suhu tetap saat zat cair mendidih. Adapun rumus kenaikan titik didih, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB atau delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Dengan keterangan, TB larutan itu adalah titik didih larutan, TB pelarut adalah titik didih pelarut, delta TB itu kenaikan titik didih, M-nya sebagai molalitas larutan, KB-nya tetapan kenaikan titik didih molal. Untuk yang ketiga ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan ditentukan oleh konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin besar pula penurunan titik bekunya. Ini disebabkan karena adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi cair karena pergerakan pelarut dihalangi oleh terlarut. Nah, adapun rumus penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan M dikali KF atau delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Dengan keterangan TF larutan itu sebagai titik beku larutan, TF pelarut sebagai titik beku pelarut, delta TF yaitu penurunan titik beku, M molalitas larutan, dan KF tetapan penurunan titik beku molal. Nah, untuk yang terakhir ada tekanan osmotik. Peristiwa osmotik adalah proses perpindahan molekul pelarut dari satu larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Peristiwa ini akan terus terjadi hingga suatu keseimbangan atau hingga kedua larutan isotonis sudah tercapai. Satuan tekanan osmotik adalah atm. Adapun cara menghitung tekanan osmotik adalah dengan rumus PV sama dengan N dikali R dikali T atau tekanan osmosis dikali V sama dengan N dikali R dikali T atau tekanan osmosis sama dengan M dikali R dikali T atau tekanan osmosis sama dengan N per V dikali RT. Dengan keterangan II sebagai osmosis, M sebagai molaritas, R itu tetapan gas,
T itu suhu dan N mol terlarut dan V adalah volume larutan. Untuk yang terakhir kita masuk ke contoh soal, yaitu pertanyaannya, jika 11,7 gram NaCl mingion sempurna, nilai I-nya sama dengan nilai teoritis dalam 1 liter. KB airnya 0,52 derajat Celcius per M, KF airnya 1,86 derajat Celcius per M. Tentukan A titik didih dan B titik beku larutan. Nah, untuk pembahasannya diketahui massa NaCl-nya itu 11,7 gram, KB airnya 0,52, KF air 1,86. Nah, karena NaCl merupakan elektrolit kuat, sehingga I sama dengan N sama dengan 2. Nah, untuk yang pertama kita cari titik didihnya terlebih dahulu. Titik didih itu rumusnya delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Dan yang kita udah cari itu KB-nya tuh 0,52 dikali 0,2 dikali 2 menghasilkan 0,208. Maka TBI-nya itu sama dengan 100 ditambah 0,208 sama dengan 100,208 derajat Celcius. Yang kedua ada titik bekunya. Titik bekunya itu dicari dengan delta TF sama dengan KF dikali MT dikali I. Kita langsung masukin aja, jadi 1,86 dikali 0,2 dikali 2 menghasilkan 0,744. TF0 dikurangi TF1 sama dengan 0,744. TF1 nya berarti sama dengan 0 dikurangi 0,744. Jadi menghasilkan TF1 nya adalah min 0,744 derajat Celcius. Oke, sekian aja presentasi dari aku. Maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.